Kapan enifnya? Kapan enifnya emang Kak? Enif. Ada beberapa orang yang kepo juga nih sama Kak Johanif kan. Sebenarnya perjalanannya tuh seberapa panjang sih itu kan sebagai pasangan dan lain-lain. Nah, sebelum mulai ke situ mungkin gue mau nanya nih, sebenarnya ini pacaran udah dari kapan gitu loh? Udah berapa lama? Pacaran. Kenapa jadi tes dadakan dia? Pacaran kan? Iya, pacarannya. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Coba dong tanya kapan enifnya? Kapan enifnya emang Kak? Enifnya 20 Februari. Masih selama. Oke, 20 Februari ya guys ya. Oke, aman ya. Ini gue mau wawancara jadi takut sendiri. Terus ini kan mulai ngonten nih. Maksudnya pacaran ini kan sekaligus dijadiin konten yang lucu-lucu dan lain-lain kan. Nah, itu tuh mulai ada ide itu dari kapan kayak gitu? Mulai ada ide itu dari habis 2 tahun kita pacaran ya. Pokoknya 2021 lah. Kalau nggak salah kita konten mulai. Pertamanya tuh yang apa sih? Buat maca atau Yang Itu sama anjing. itu saya. Oh, Jadi itu Kak. itu Oke. Dulu akunnya saya. Ah. Tapi saya nggak suka ngeposting diri saya. Oke. Nah, terus dia push, ayo bikin. Akhirnya bikin bareng langsung naik. Oh, malah naik. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, terus kan biasanya kalau pasangan-pasangan maksudnya kalau kerja bareng tuh ada aja gitu ya. Iya, ada kadang aja. susah kan. Soalnya kan susah. 2 otak gabung jadi 1. Betul. Terus kan mungkin lebih sensitif atau gimana gitu kan. Nah, betul. itu gimana tuh? Menanggulangi hal-hal seperti itu. Sebenarnya simple sih. Kita jadiin pekerjaan sama hubungan tuh aku nggak pisahin. Jadi aku enjoy aja gitu. Kayak gue kerja tapi sambil enjoy gitu. Oke. Jadi dibawa enjoy aja. Dibawa enjoy aja. Karena kan kita kan kontennya memang lucu kan. Jadi kita juga berdua sama-sama ngakak gitu kalau lagi konten. Terus menurut aku juga harus ada yang menurut aku harus ada yang ngalah sih. Karena kan emang 2 otak berbeda ya kan. Kalau misalnya dua-duanya ngotot pasti ribut, bisa aja pisah. Dan tantangan terbesarnya kalau misalnya bikin konten bareng pasangan, apalagi yang belum nikah, itu akan struggle ketika amit-amit mereka tuh ada yang pisah. Itu akan repot ya, maksudnya mau jadi apa nih betul, aku betul. gitu kan. Tapi kita kan nggak akan tapi pernah pernah nggak pisah. sih kayak ini harusnya lucu tuh kalau adegannya gini, lucu tuh harusnya adegannya gini. Sering. Jadi kayak dari dia maunya gini, aku maunya gini. Nah, kita ambil jalan tengah aja gitu. Ambil jalan tengah ya. Gitu. Jadi harus turunin egonya sedikit ya guys ya, kayak gitu. Nah, terus kan ini main habis pre-wed ya. Iya, habis pre-wed. Oke, jadi rencana nikah bulan apa? Januari tahun depan. Januari tahun depan. Amin, semoga lancar ya. Oke, nah sebelum agak melihat ke masa depan lagi nih, kan nanti bakal masa tuanya pasti bakal ada dong. Oh iya, aku mau punya anak 11. Kan rencananya mau bikin klub bola. Apa? Rencananya mau bikin klub bola. Oh, oke. Tapi bukan jadi pemainnya, jadi bolanya. Jadi bolanya, iya, oke. Nah, nanti kalau di masa tua itu bakal tetap, maksudnya kan nih seru nih ya, maksudnya konten-konten kan. Terus kalau udah tua gitu nanti pasti bakal masih capek juga kan ya? Iya. It's a good question. Tapi lucu juga loh, bukan capek tapi kayak maksudnya udah tua masih konten tuh lucu nggak sih? Aku sih udah kepikiran ya. Jadi konten itu kan nggak ada batasnya. Jadi kalau misalnya udah tua, menurut aku ide itu akan selalu ada buat dimasukin ke misalnya looks-nya gue kan udah tua nih. Jokes-nya juga jokes tua. Betul. Tapi dari sekarang kita tuh lagi punya mimpi juga mau punya bisnis. Jadi supaya siapa yang nggak mau pensiun ya? Iya betul, ya kan? betul. Mau pensiun kan? Ya. Kameramen mau? Mau kan? Kan ini nanyanya nanti kalau udah tua kira-kira masih pengen konten atau enggak gitu kan. Sebenarnya pengen aja selama masih ada rezekinya, karena kayak gini kita lagi dikasih kesempatan buat nih lagi di masa-masanya lu untuk konten mulu dengan pasangan lu. Terus ada yang bilang lihat aja lu nanti udah married pasti susah. Nah, kita nggak ada yang tahu masalahnya ke depannya tuh bakal jadi apa. Tapi kalau emang ada kesempatannya kita tuh pengen banget. Ingin terus menghibur juga gitu ya. Aku lihat netizen tuh yang suka kita kan juga banyak banget. Iya, banyak banget. 2,2 followers loh itu. Kalau dikumpulin di ruangan ini kita masih kegencet ya. Belum, masih banyak yang lebih banyak. Cuman ya udah bersyukur, yang penting bersyukur. Aku tuh senangnya itu kalau misalnya orang tuh terhibur gitu pas ketemu kita. Dia seneng banget kayak
wah kontennya menghibur banget. Habis kerja gue nonton kalian, habis gue stres nonton kalian, itu benar-benar bikin kita makin semangat. Oh, justru rasa bermanfaat itunya yang lebih happy ya. Dan balik lagi, bukan masalah followers, karena followers sebanyak apapun belum tentu dia itu suka sama diri kita gitu loh. Jadi yang terpenting adalah mereka itu sukanya sama kitanya, yang nggak mesti nge-follow. Iya, karena pada akhirnya apapun yang kita lakukan, walaupun dia nggak nge-follow kita, tapi mereka ingat kita. Gitu. Iya, kayak Andri ya, ikutin tapi nggak follow ya Andri ya. Gitu. Tips and triknya nih buat pasangan-pasangan muda gitu kan, yang mungkin emang ada yang konten bareng ataupun yang memang ya menjalankan hubungan seperti biasanya aja kayak gitu. Nah ini gimana nih tips and triknya supaya langgeng dan sampai nikah nih kayak gitu? Yang pertama, keuangan dipegang istri ya. Jadi kalau ada pemasukan kasih istri aja, biar nggak ada masalah. Itu paling penting ya? Itu paling penting. Paling penting, benar. Yang keduanya itu aku serahin ke calon istri aku, karena banyak kan masalah yang bikin dia. What the fuck? Satu komitmen sih. Komitmen. Ngalah dan komitmen. Kenapa? Kalau lu sekalipun ada pasti masa-masa yang lu ributnya, lu nggak bisa ngalah sama sekali dua-duanya. Tapi at least kalau lu ada komitmen, lu nggak lari ke kanan kiri gitu loh, nggak keluar jalur. Maksudnya dalam berpasangan ya. Gitu. Ya itu dua itu paling nempel dan paling penting sih menurut aku. Komitmen ya, berarti paling penting ya. Yang kedua, ketiga ya berarti. Ketiga. Yang ketiga adalah ini paling krusial sih. Gue jadi takut ya. Harus bisa menghargai pasangannya. Ini nyambung semua. Kalau bisa menghargai, berarti artinya lu mengalah, dan kalau mengalah berarti lu mempertahankan komitmen lu. Anjay, cuma di sini ya Kak. Serius ya? Iya. Aku tuh pintar tahu sebenarnya. Oh iya. Dia sekolah itu akselerasi loh. Oh iya. Dia lulus lebih cepet setahun dan masuknya lebih cepet. Gak ada hubungannya sih. Apa yang akan ada baru-baru lagi nih di Juanif ke depannya nih, lagi mau mengarah kemana, dan di perkonenan nih lagi mau buat apa gitu? Kita tuh punya rencana ke depannya mau YouTube. Tapi TikTok itu udah pasti dong buat menghibur kalian semua, nggak mungkin kita stop. Kita bakal memperbesar ke YouTube. Aku mau bikin konten tuh di segmen game juga. Game lucu gitu ya. Evelyn tuh nggak suka banget main game. Kok bisa? Dia nggak suka banget, padahal seru banget kan. Tapi buat menghibur kalian, kita paksa dia main game. Terakhir udah pernah. Menghibur sama bikin emosi beda tipis ya. Iya, terakhir udah pernah main Mobile Legend. Hampir 80% lah aku ngomong jorok. Aduh, iya. Tapi harusnya nggak boleh ya. Iya. Harusnya nggak boleh. Karena gue emosi. Emosi ya. Nggak tertahankan. Iya. Itu yang di TikTok cuma 20% ya. 80%-nya karena kan nggak bisa. Oh iya, oke. Segmen yang di YouTube itu nanti ada yang buat main game, sama ada yang seperti biasa daily vlog. Karena kan biasa kalau di TikTok itu jangkanya lebih pendek ya. Orang suka ngelihatnya. Tapi kalau ada yang mau ngeliatin kita lebih lama, yang sampai enak banget, itu bisa nanti di YouTube. Jadi di YouTube gitu. Ya. Project besar nanti di YouTube. Yes. Mau nikah sih project besar sebenarnya ya. Ya betul. Semoga jadi ya. Amin dong. Amin. Mungkin terakhir lagi nih, apa yang ingin disampaikan ke fans-fansnya nih? Anjay, fans, ngeri. Apa sih ya? Nih. Apa dong nama fansnya apa? Nama fansnya? Seng Squad. Seng Squad. Enggak lah, kita sebenarnya bikin aja sih. Kalau yang penting kalian suka sama kita bersyukur lah. Nggak, artinya Seng Squad tuh orang yang emang suka banget ngikutin kita. Iya. Nah ini apa yang mau disampaikan nih ke Seng Squad? Yang mau disampaikan, pokoknya apapun yang kalian kerjakan, kalian harus komitmen, disiplin, jangan setengah-setengah ya. Karena kita aja juga mulai ini semua dari nol. Kita nggak ada modal apa-apa juga kan. Jadi benar-benar kita naik berdasarkan disiplin gitu. Jadi kita benar-benar udah ada jadwal sampai 1 bulan ke depan. Gitu. Jadi selain nontonin buat hiburan, jangan lupa disiplin sama yang lagi lu kerjain juga ya. Seng Squad ya. Betul sekali. Mungkin itu aja guys yang bisa kita tanya nih ke Kak Juanif. Semoga semuanya lancar. Amin. Ya kan. Semua diberi keberkahan juga. Sampai jumpa di Fun Vlog selanjutnya. Bye. Bye.